Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan saya Ahmad Fatul Ihsan, NIM 13123000229. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang sesi bebek lumpuh atau yang dikenal dengan istilah lemdak. Saya dan kelompok saya akan memberikan penjelasan mengenai pengertian, latar belakang, dan sejarah. Penjelasan tentang sesi bebek lumpuh akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Mari kita dengarkan penjelasan dari mereka. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu arti lemdak atau yang biasa dikenal dengan istilah bebek lumpuh dalam artian bahasa Indonesia. Langsung saja, dalam politik, bebek lumpuh atau biasa dikenal dengan lemdak atau politikus yang segera pergi adalah seorang pejabat terpilih yang penerusnya telah terpilih atau akan menggantikannya. Seorang politikus yang segera pergi seringkali dipandang kurang berpengaruh dengan politikus lainnya karena waktu terbatas mereka meninggalkan jabatan, sehingga bebek lumpuh bebas untuk membuat keputusan untuk menjalankan kekuasaan standar dengan kekhawatiran kecil dari konsekuensinya, seperti mengeluarkan perintah eksekutif, gerasi, atau fatwa kontroversial lainnya. Politikus bebek lumpuh dihasilkan dari batas masa jabatan, pensiun yang direncanakan atau kekalahan pemilu, dan secara khusus dikenal saat sistem politik yang dibentuk menunda antara pengumuman hasil dan pengambilan jabatan oleh para pemenang pemilu. Bahkan di tingkat lokal, para politikus yang tak terpilih kembali dapat kehilangan kredibilitas dan pengaruh. Proyek-proyek yang belum rampung dapat gagal di tengah jalan akibat pelucutan pengaruh mereka. Di Amerika Serikat, masa bebek lumpuh seorang presiden dimulai sekitar 2 bulan sebelum pelantikan presiden terpilih, atau biasanya November setelah pemilu dilaksanakan, hingga hari pelantikan tanggal 20 Januari dan berakhir saat presiden penerusnya telah dilantik. Itu saja dari saya, pengertian dari bebek lumpuh dalam politik. Sejarah bebek lumpuh. Ungkapan bebek lumpuh diciptakan pada abad ke-18 di Bursa Efek London untuk merujuk pada pialang saham yang gagal membayar utangnya. Penyebutan istilah ini yang pertama kali diketahui secara tertulis oleh Horace Walpole dari sebuah surat pada tahun 1761 kepada Sir Horace Mann. Tahukah Anda apa itu banteng, beruang, dan bebek pincang? Pada tahun 1791, Mary Berry menulis tentang hilangnya saham Duchess of Devonshire sebesar $50.000 percakapan di kota, bahwa namanya akan diposting sebagai bebek lumpuh. Secara harfiah, istilah ini mengacu pada bebek yang tidak mampu mengeimbangi kawannya sehingga menjadi sasaran predator. Istilah ini dialihkan ke politisi pada abad ke-19. Penggunaan tercatat pertama yang diketahui dalam Congressional Globe yang saat itu merupakan catatan resmi Kongres Amerika Serikat tertanggal 14 Januari 1863. Bebek lumpuh atau politisi yang lumpuh adalah pejabat terpilih yang penggantinya telah atau akan segera dipilih. Politisi yang akan keluar sering dianggap kurang mempunyai pengaruh terhadap politisi lain karena terbatasnya masa jabatan mereka. Sebaliknya, orang yang lumpuh bebas mengambil keputusan yang menggunakan kekuasaan standar tanpa takut akan konsekuensinya, seperti mengeluarkan perintah eksekutif, pengampunan, atau keputusan kontroversial lainnya. Dan politisi yang tidak berdaya diakibatkan oleh batasan masa jabatan, rencana pensiunan, atau kekalahan dalam pemilu. Akan menjelaskan tentang sesi bebek lumpuh. Sesi bebek lumpuh atau bisa dikenal istilah lemdak session alias sesi bebek lumpuh sudah tidak asing bagi masyarakat, khususnya di kalangan yang bergaul di dunia politik dan hukum. Bebek lumpuh merupakan periode transisi dalam pemerintahan atau lembaga legislatif yang mana anggotanya yang terpilih atau ditunjuk sudah ditentukan, tetapi belum resmi menjabat.
Sementara anggota saat ini sudah melewati masa pemilihan umum dan pada datanya akan segera lengser. Sesi bebek lumpuh disebut demikian karena para anggota pemerintahan atau legislatif yang berada dalam periode ini dianggap memiliki kekuasaan yang berkurang, seperti bebek lumpuh yang tidak bisa bergerak dengan bebas dalam sistem pemerintahan Indonesia. Lame duck session tidak terjadi di Indonesia. Hal ini dikarenakan anggota parlemen tetap produktif menjalankan fungsinya sebelum masa jabatannya berakhir. Selain itu, para anggota parlemen yang baru terpilih juga biasanya tidak ingin terlibat dalam aktivitas legislatif besar selama lame duck session karena mereka belum secara resmi menjabat. Kendati demikian, lame duck session bukanlah praktik yang baik karena menyebabkan parlemen lumpuh. Hal ini dikarenakan anggota parlemen yang terpilih atau ditunjuk belum memiliki mandat yang kuat dari rakyat, sehingga mereka tidak bisa membuat kebijakan yang signifikan. Masyarakat perlu mewaspadai terkait secara teori lame duck session di Indonesia pasca pemilu 2024. Karena masa transisi ini bisa menjadi ajang bagi legislator dan pemerintahan eksekutif untuk mengutak-atik regulasi untuk kepentingan dirinya maupun golongannya. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana apakah hubungan Prabowo diangkat jadi presiden hubungannya dengan sesi bebek lumpuh. Baik, sebelumnya kita tahu Prabowo Subianto resmi diumumkan sebagai presiden terpilih Indonesia setelah Mahkamah Konstitusi menolak gugatan dari dua kandidat presiden yang kalah. Mengenal istilah sisi bebek lumpuh dalam konteks politik, istilah ini merujuk pada transisi di mana pemimpin yang saat ini menjabat tidak lagi memiliki pengaruh yang kuat karena penggantinya memiliki pengaruh yang kuat karena penggantinya sudah ditentukan. Dan mengenal istilah bebek lumpuh sendiri dalam konteks politik, istilah ini merujuk pada periode transisi di mana pemimpin yang saat ini menjabat tidak lagi memiliki pengaruh yang kuat karena penggantinya sudah ditentukan. Istilah ini sering dilakukan untuk menggambarkan situasi di mana pejabat atau lembaga legislatif masih memegang jabatan tetapi sudah tidak memiliki kekuatan nyata karena masa jabatannya akan segera berakhir. Dan bagi Pak Prabowo Subianto, penggunaan istilah bebek lumpuh ini mungkin tidak sepenuhnya tepat karena ia baru saja diangkat menjadi presiden dan akan memulai masa jabatannya. Namun jika istilah tersebut gunakan untuk menggambarkan presiden sebelumnya, yaitu Bapak Jokowi Dodo, maka bisa jadi ada hubungan. Karena setelah pemilihan presiden dan belum pelantikan presiden baru, presiden yang sedang menjabat memang berada dalam periode di mana pengaruhnya berkurang. Dan ini adalah fase alami dalam siklus politik negara kita yang terjadi setelah pemilihan umum dan sebelum pelantikan pejabat baru. Dan mengenai hubungan lagi antara sesi bebek lumpuh dengan diangkatnya Presiden Bapak Prabowo Subianto, ya istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan situasi presiden atau pejabat yang digantikan bukan presiden yang baru diangkat. Jadi dalam kasus Prabowo Subianto ini yang baru saja diangkat menjadi presiden, istilah bebek lumpuh sendiri tidak langsung terkait dengan dirinya. Namun jika istilah ini digunakan untuk menggambarkan presiden sebelumnya, yaitu Bapak Joko Widodo, maka ada hubungannya yaitu Bapak Joko Widodo pada dalam periode transisi kekuatan kurang menjelang akhir masa jabatannya dan sebelum Pak Prabowo resmi dilantik. Dan secara umum yang dapat kita ketahui, sesi bebek lumpuh adalah bagian dari proses demokrasi yang memungkinkan transisi kekuatan yang memungkinkan secara teratur dan damai dari satu pemerintahan ke pemerintahan yang berikutnya.